Uang ini ada lembaran 100 ribuan, ada 50 ribuan, dan bahkan ada 5 ribu dan 2 ribuan. Uang ini kondisinya sudah lecek semua, sudah kotor, dan ada bekas-bekas bercak darah. Dilihat istri itu, dia ini jalan di luar pintu kamar. Tiba-tiba bayangan hitam ini membentuk seperti asap dan masuk dari celah-celah pintu itu, membentuk bayangan besar. Mereka itu sama sekali tidak berhenti, padahal orang-orang yang menghuni di desa ini beberapa kali menyuruh Elsa dan Simon ini untuk mampir. Sedangkan Simon dan Elsa ini terus jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Isti. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Isti. Jadi di sini Isti menceritakan tentang perjalanannya bersama teman-temannya, dan memang ada sebuah kisah sedih di balik cerita dari Mbak Isti ini. Nah, Isti ini tinggal di sebuah daerah di Jawa Timur. Dulu waktu dia masih kecil, dia ini nggak pernah lah mengalami kejadian-kejadian mistis ataupun horor, sama sekali nggak pernah. Sampai tiba-tiba waktu itu Isti ini kelas 6 SD kalau nggak salah, waktu itu neneknya ini meninggal. Nah, dia ini juga cukup dekat sama neneknya itu. Kira-kira 3 hari setelah neneknya itu meninggal, Isti ini bertemu langsung dengan neneknya. Bukan di mimpi, bukan seperti halusinasinya, bukan. Tapi benar-benar dia ini ketemu dengan neneknya. Jadi ceritanya waktu itu Isti baru pulang dari rumah temannya. Nah, keadaan di rumah ini masih banyak orang karena waktu itu baru selesai tahlilan 3 hari meninggalnya neneknya Isti. Terus dia langsung masuk kamar, dia masih kecapean dan dia juga masih sedih, masih ingat sama neneknya itu. Tiba-tiba dia mendengar ada yang manggil Isti, dan Isti itu ingat betul bahwa ini adalah suara neneknya. Dia pun akhirnya beranjak dari tempat tidur, dia keluar dari kamar. Dia melihat neneknya ada di dapur, persis berdampingan dengan ibunya yang waktu itu lagi masak sesuatu lah. Nah, Isti pun menuju ke sana. Bahkan waktu itu Isti ini sempat memeluk tubuh neneknya. Jadi benar-benar kayak waktu itu dia kayak megang neneknya sendiri yang waktu masih hidup. Baru dia menyadari beberapa detik setelah itu, pas ibunya Isti ini tanya, "Kamu ngapain, Dok, kayak gitu?" Barulah Isti ini ngelihat ibunya. Terus di situ neneknya sudah nggak ada lagi. Nah, itulah untuk pertama kalinya Isti merasa bahwa dia mengalami kejadian yang mistis, horor, dan menurut dia itu aneh. Sampai bertahun-tahun kemudian, dan sampai kemudian Isti ini duduk di bangku kelas 3 SMP. Dia ini punya sahabat namanya Elsa. Elsa ini baik banget. Di masa-masa SMP itu Isti dan Elsa ini sering bareng. Dan Isti pun juga sering main ke rumah Elsa.
Nah, Elsa ini, dia juga jarang sekali mengalami kejadian-kejadian horor. Tapi menurut cerita dari Elsa sendiri, Elsa juga pernah bertemu dengan almarhum papanya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ceritanya waktu itu Elsa ini pulang dari sekolah, dia tiba-tiba masuk nyelonong ke kamar, dia nggak sadar waktu itu di ruang tamu ada sosok bapak-bapak. Baru pas Elsa ada di dalam kamar, dia mengemasi barang-barangnya, baru di situ Elsa menyadari kok ada keanehan. Itu tadi bapak-bapak siapa? Barulah si Elsa ini keluar, di ruang tamu sudah nggak ada siapa-siapa. Terus dia coba mengingat-ingat, kok kayaknya si bapak-bapak tadi yang duduk di ruang tamu ini kok kayak bener-bener mirip papanya. Dan biasanya memang semasa hidupnya dulu, papanya ini sering duduk-duduk di ruang tamu itu sambil baca koran, sambil minum teh, dan sambil menikmati sore hari. Nah, dari cerita-cerita itu, akhirnya ya mereka sedikit banyak percaya dengan hal-hal mistis maupun hal-hal yang berbau horor semacam itu. Dimana sebelumnya mereka sama sekali nggak pernah mengalami kejadian-kejadian semacam itu. Nah, terus nggak lama setelah itu mereka lulus dari SMP, Elsa melanjutkan sekolah di sekolah yang lain, sedangkan Isti pun juga sekolahnya ini nggak sama dengan si Elsa. Mereka beda sekolah, tapi di situ mereka masih sering ngobrol, masih sering berkomunikasi. Terus di situ si Elsa ini sempat bilang, kamu ngelanjutin kuliah atau gimana Is ke depannya? Si Isti ini memang ada rencana untuk kuliah. Dan Elsa waktu itu mengajak Isti untuk kuliah di satu kampus yang sama, kita sebut kampus A. Ternyata pas lulus SMA, si Isti ini kuliah di kampus yang lain, bukan di kampus A itu. Sedangkan si Elsa sudah kuliah di kampus A ini. Nah, ketika Isti kuliah di kampus yang lain, kita sebut kampus B, dia punya teman-teman dekat juga di sana. Jadi mereka sering bikin tugas bareng, ke kantin juga bareng, bahkan ketika ada konser yang berlangsung di kota itu, mereka juga sering nonton konser ini bareng. Jadi mereka hubungannya ini sangat dekat lah. Nah, kira-kira waktu itu 1 tahun berjalan, Isti ini dapat cerita dari beberapa temannya itu. Jadi salah satu teman mereka ini pernah punya teman. Ya, cerita teman dari temannya Isti ini anak dari seorang paranormal. Intinya di situ Isti dapat cerita tentang paranormal. Nah, si temennya ini juga sering cerita bahwa dia sering ikut papanya ketika papanya ini menuju ke rumah kliennya. Jadi si papanya ini yang seorang paranormal ini jarang banget ada di rumah. Lebih sering keluar kota, bahkan keluar pulau. Suatu ketika dia pernah diajak papanya menuju ke Palembang. Pas sampai di Palembang, dia menuju ke sebuah rumah. Rumah ini besar banget, milik orang kaya. Di sana sudah berkumpul semua keluarganya, dan di dalam kamar itu ada seorang kakek-kakek usianya sekitar 70 tahun. Beliau ini kelihatan kalau sekarat, sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, menurut keluarganya, si kakek ini susah untuk meninggal. Mereka percaya kalau kakek ini masih pakai susu, dan susu itu harus segera dikeluarkan. Makanya itu keluarganya ini menghubungi seorang paranormal. Nah, akhirnya si paranormal ini mengeluarkan semua susu-susu yang ada di tubuh kakek-kakek ini. Sebelumnya, si paranormal ini melakukan ritual lebih dulu, semacam permintaan, nggak tahu kepada siapa. Si paranormal ini membakar kemenyan, dan di situ ada bunga 7 rupa. Dan si paranormal juga minta disediakan degan ijo atau kelapa muda yang memang degan ijo untuk mengeluarkan racun dan lain sebagainya. Setelah itu barulah dilakukan sebuah ritual, dan satu persatu benda-benda yang mirip jarum ini dikeluarkan. Pertama kali dikeluarkan dari kaki, yang kedua di area wajah, di area pelipis mata ini dikeluarkan. Nah, gak lama setelah itu ternyata ada lagi beberapa perempuan-perempuan ini disuruh keluar semua. Ternyata si kakek-kakek ini menggunakan susu, mohon maaf, di area kelaminnya. Dan di kelamin ini yang paling banyak, ada 3 susu yang dipasang di sana. Nggak tahu masa muda kakek ini seperti apa.
Yang jelas ada susu yang harus dikeluarkan sebanyak 3 di bagian kelamin kakek-kakek ini. Nah, ini didapatkan oleh Isti dari cerita teman-temannya itu. Ada juga cerita yang lain ketika si temannya ini menemani papanya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi ternyata dari sini Isti tahu ada beberapa ritual-ritual yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar, terutama tentang membuang uang sial. Jadi waktu itu ceritanya si temannya ini menemani papanya ke sebuah toko. Toko ini besar banget. Toko ini menjual berbagai macam alat-alat elektronik. Ketika datang di sana, si pengusaha ini sudah menyiapkan beberapa uang di dalam kresek hitam. Nah, akhirnya dilakukanlah ritual ini. Si paranormal tersebut sudah menyiapkan 1 ekor ayam warna hitam. Nah, ayam ini disembelih, kemudian dilakukan ritual, dan darahnya ini ditetes-teteskan di uang yang ada di dalam kresek warna hitam ini. Uang ini bukan uang baru, tapi uang ini uang-uang hasil penjualan dari toko mereka. Jumlahnya nggak tahu berapa, yang jelas uang ini kemudian dibuang sembarangan. Nah, yang menentukan uang ini dibuang di titik yang mana adalah si paranormal tersebut. Konon katanya uang ini adalah untuk uang buang sial. Dan waktu itu Isti juga mendapat informasi dari temannya ini bahwa yang melakukan hal-hal semacam ini bukan hanya pengusaha, tapi juga beberapa bandar narkoba dan juga bandar-bandar judi, termasuk pemilik-pemilik rumah-rumah bordil yang ada di kota-kota besar. Mereka percaya ketika mereka melakukan buang uang sial ini, bisnisnya akan kembali normal. Nah, itu biasanya dilakukan macam-macam. Ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali. Nah, disinilah untuk pertama kalinya Isti ini mendapat informasi-informasi yang semacam ini. Informasi yang sebelum-sebelumnya bahkan tidak pernah terpikirkan oleh Isti. Nah, singkatnya, 1 tahun lebih Isti kuliah di kampus B itu, dia mulai nggak kerasan. Ada beberapa pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang nggak sanggup dipahami oleh Isti. Akhirnya dia izin ke orang tua, dia ingin pindah ke kampus A, kampus di mana Elsa berada. Waktu itu Elsa memang ambil jurusan ekonomi. Nah, Isti ini tertarik mengikuti jejak Elsa untuk kuliah di ekonomi. Yang ada di pikiran Isti mungkin kuliah di jurusan ekonomi ini lebih mudah, lebih gampang, lebih bisa dipahami oleh Isti. Karena pada saat dia SMA, si Isti ini juga jurusannya IPS. Jadi singkatnya mulailah Isti kuliah di kampus A itu bersama Elsa. Tentu untuk pertama kali ketika Isti datang di kampus itu, si Elsa senang banget. Akhirnya dia bisa satu kampus dengan Isti. Meskipun Isti ini tingkatannya ada di bawah Elsa. Tapi mulai semenjak saat itu, mereka ini sering bareng. Bahkan di situ Isti sudah dikenalkan dengan cowoknya Elsa. Namanya Simon. Simon ini orangnya baik. Dia juga anak orang yang cukup berada. Dan Simon waktu itu sudah punya mobil pribadi sendiri. Setiap kali berangkat ke kampus, Simon selalu bawa mobilnya itu. Nah, suatu ketika, Isti ini diajak sama Simon dan juga Elsa menuju ke satu tempat wisata. Nggak jauh dari kotanya itu. Terus dari sana, si Elsa ini bilang bahwa mereka ini sering bepergian. Nah, si Elsa ini bilang ke Isti, kapan-kapan kalau mereka ini keluar lagi ke tempat wisata atau bepergian kemana, Isti ini diharapkan ikut. Waktu itu Isti belum bisa ngasih keputusan. Tapi Isti tahu betul, memang si Elsa sama Simon ini sering bepergian. Bahkan setiap hari Sabtu, Elsa dan Simon itu selalu pamit ke Isti untuk pergi keluar kota. Dan Isti selalu diajak, tapi seringkali Isti nggak bisa. Suatu ketika, pas mereka ini sudah kuliah sekitar 2 tahun, Isti ini diajak sama si Elsa. Si Elsa bilang kalau waktu itu dia ini sudah booking hotel di daerah Tawangmangu, Jawa Timur. Nah, di situ Isti ini karena sering kali menolak tawaran Elsa, waktu itu dia benar-benar sungkan. Sebenarnya si Isti ini punya jadwal pengajian di rumah. Dia sudah janji dengan tante dan juga bude-budenya. Tapi karena dia sering menolak tawaran Elsa, akhirnya dia izin ke tante dan juga bude-budenya bahwa waktu itu dia nggak bisa mengikuti pengajian karena harus bepergian ke daerah Tawangmangu. Diizinkanlah oleh tante-tantenya.
Akhirnya waktu itu berangkatlah mereka. Mereka berangkat dari rumah Elsa pagi hari, sekitar jam 6 pagi, langsung melewati tol, karena waktu itu sudah ada tol. Mereka pertama kali melewati tol, ini nggak pernah ada keganjilan-keganjilan apapun. Sampai singkatnya mereka istirahat di sebuah rest area. Di rest area ini, menurut Isti ini bertemu dengan seorang ibu-ibu tukang sapu. Beliau ini nyapu-nyapu di halaman toilet. Nah, waktu itu Elsa sudah masuk lebih dulu ke toilet, sedangkan Isti ini belum masuk karena si ibu-ibu ini masih menyapu halaman toilet. Nah, setelah itu si ibu ini memandang ke arah Isti. Terus si ibu-ibu ini tanya, "Badhe ten pundi toh, Mbak?" Maksudnya mau kemana toh, Mbak? Isti ini kurang bisa memahami bahasa Jawa yang halus. Bahasa Jawa kasar pun dia juga agak bingung. Jadi dia hanya bisa menangkap sedikit-sedikit maksud dari si ibu-ibu ini. Isti cuma bilang mau ke Tawangmangu, Bu. Terus tiba-tiba ada yang aneh. Si ibu-ibu tukang sapu ini bilang, "Hati-hati ya, Mbak, jangan begecekan kalau di jalan. Fokus, karena di daerah sini ini rawan kecelakaan." Nah, Isti ingat waktu itu memang beberapa hari sebelum mereka melakukan perjalanan, ada sebuah kecelakaan besar di daerah tol ini. Isti tahu dan Isti menangkap betul nasihat dari ibu-ibu ini. Cuman yang lebih aneh lagi, si ibu-ibu ini kayak tahu betul bahwa Simon ini orangnya ngantuan. Jadi si ibu-ibu ini bilang ke Isti, sopirnya dikancani ngobrol, ditemenin ngobrol. Kayaknya si masnya itu ngantuan. Nanti kalau ada apa-apa ngantuk di jalan bahaya. Nah, inilah yang membuat Isti itu merasa ganjil. Ibu-ibu tukang sapu ini kok bisa tahu kalau Simon ini ngantuan orangnya. Nah, memang menurut Isti, si Elsa ini sering cerita bahwa pacarnya itu, si Simon ini sering banget ngantuk. Bahkan di jam kuliah sedang berlangsung, sering banget si Simon ini tidur di dalam kelas. Nah, menurut si Elsa memang Simon ini punya keturunan diabetes. Dia sering ngantuk, bahkan posisi dia duduk di tangga pun Simon ini bisa ngantuk, bisa tidur di sana. Saking parahnya seperti itu. Nah, di satu sisi lain, memang Elsa dan Isti ini belum bisa nyetir mobil waktu itu. Jadi mereka benar-benar hanya mengandalkan Simon. Nah, sebelum berangkat Elsa ini sudah sering mengingatkan Simon, "Yang kalau kamu nanti ngantuk langsung berhenti ya di rest area. Kita istirahat dulu. Sudah nggak apa-apa. Mau kamu istirahat 1 jam, 2 jam nggak masalah. Yang penting kamu jangan ngantuk di jalan." Nah, berbekal hal ini, Isti itu merasa Simon itu memperhatikan betul nasihat-nasihat dari Elsa. Ketika di rest area dan ketika setelah si Isti ini mendapat wejangan dari ibu-ibu tukang sapu itu, selepas dia keluar dari toilet, dia langsung ngomong ke Elsa, "Sah, aku tadi barusan ketemu ibu-ibu tukang sapu." Dijelaskan, dia ngomong ini. Elsa pun juga merasa aneh. Kok ibu-ibu tahu ya kalau Simon kayak gitu? Nah, karena mereka ini takut, si Elsa dan Isti, dia langsung ngomong ke Simon, "Yang, kamu ngantuk enggak? Kalau kamu ngantuk tidur dulu." "Enggak. Siapa bilang aku ngantuk?" "Enggak. Kalau aku ngantuk aku pasti bilang." "Bener loh ya. Tadi ada ibu-ibu yang ngingetin, dia lo tahu kalau kamu ngantuan." Nah, di situ Simon akhirnya mendapat berita ini. Kok bisa ibu-ibu tahu? Itu kan gak kenal sama kita. Ya wes, pokoknya dia ngomong seperti itu. Nah, mereka pun berangkat. Pada waktu mereka ini berangkat, si Isti itu melihat ke arah toilet itu sambil mencari lagi keberadaan si ibu-ibu tukang sapu ini. Waktu itu memang Isti sama sekali nggak melihat ada tukang sapu ibu-ibu. Nggak tahu beliau di mana. Berangkatlah mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Tawangmangu. Nah, belum sampai ke daerah Tawangmangu, Simon ini sudah menunjukkan gelagat ngantuk. Nah, Elsa menangkap gelagat ini. Terus dia bilang ke Simon itu, "Yang, ayo minggir dulu ke rest area." Iya, ngantuk aku." Barulah di sini Simon mengakui kalau dia ngantuk. Nah, sayangnya waktu itu mereka cari rest area ini belum ketemu-ketemu. Jadi perjalanan sudah hampir setengah jam, mereka belum juga menemukan rest area.
Dan kondisi Simon ini sudah benar-benar ngantuk, gak bisa nahan rasa ngantuknya itu. Jadi yang mereka lakukan, mereka ini menjalankan mobilnya itu sangat pelan banget, sekitar 60 km per jam. Padahal di tol ini seharusnya banyak mobil-mobil itu yang berjalan sekitar 100 km per jam. Nah, Simon ini benar-benar jalannya itu pelat. Dari 80 km per jam turun menjadi 60 km per jam. Dan dari sinilah Elsa dan istri ini sudah mulai khawatir. Nah, untungnya waktu itu nggak sampai 15 menit mereka perjalanan, mereka menemukan rest area. Langsung mereka memberhentikan mobilnya. Nah, di situ Simon ini langsung tertidur di sana. Sedangkan Elsa dan istri ini lagi ngobrol. Nggak lama setelah itu, Elsa ini keluar, dia izin mau pergi ke toilet. Setelah Elsa pergi ke toilet, dia balik lagi ke sana. Terus sekitar setengah jam kemudian, Elsa berencana membangunkan si Simon. Dan mereka berencana mau makan sekalian di sana, di rest area. Si istri bilang, sudah tunggu dulu 10 menit lagi. Kasihan. Karena waktu itu istri melihat Simon ini tidurnya sudah ngorok banget. Kayak bener-bener kecapean lah. Jadi dikasih spilling waktu sekitar 10 menit. Nah, setelah 10 menit berlalu, akhirnya Simon dibangunkan. Yang ayo makan dulu yuk. Ya yuk makan. Mereka keluar dari mobil dan menuju ke sebuah warung-warung yang ada di sana. Mereka pun makan. Pada saat mereka ini makan, setelah itu Simon dan Elsa ini beranjak dari tempat duduk. Awalnya istri mengira kalau mereka ini mau bayar makanan-makanan ini. Ternyata enggak. Enggak tahu Elsa dan Simon ini pergi kemana. Balik-balik, dia ini ngomong ke istri, kamu bayar dulu ya. Aku mau ke mobil sama Simon. Kamu ada uang kan? Ya ada. Udah kalian balik dulu ke mobil. Singkatnya akhirnya istri ini bayar makanan-makanan mereka dan dia langsung menuju ke mobil. Begitu istri sampai di mobil, si istri ini kaget. Si Elsa dan Simon ini sudah ketawa-ketawa. Kamu tahu nggak apa yang kita temukan? Emang nemu apa? Nah, si Elsa ini buka kresek hitam. Isinya uang semua. Uang ini ada lembaran 100 ribuan, ada 50 ribuan, dan bahkan ada 5 ribu dan 2 ribuan. Uang ini kondisinya sudah lecek semua, sudah kotor, dan ada bekas-bekas bercak darah. Langsung istri ini kaget awalnya. Tapi di sini ada catatan tersendiri. Pada saat itu, istri sama sekali tidak punya pikiran bahwa uang ini adalah uang untuk buang sial. Padahal sebelumnya istri sudah mendapat cerita tentang uang buang sial. Tapi pada saat itu istri sama sekali tidak punya pikiran bahwa uang ini adalah uang buang sial. Ketika mengetahui ini, terus istri bilang ke Elsa dan Simon, kalian nemu di mana? Itu di belakang toilet. Tadi si Elsa ini mau buang pembalut, dia bingung cari kresek. Nah, pas ada kresek hitam, dia buka, ternyata isinya uang. Ini rezeki loh, kata si Simon seperti itu. Waktu itu istri sama sekali nggak bisa menjawab. Nah, si Elsa bilang, ya sudahlah, kita bawa aja, kebetulan kita kan mau liburan. Dibawalah uang ini. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan singkatnya mereka sampai di sebuah hotel di Tawangmangu. Nah, sebelum sampai di hotel Tawangmangu ini, ketika keluar dari tol, uang ini sudah sempat digunakan. Mereka mampir lebih dulu di sebuah minimarket, mereka beli minuman-minuman semacam soft drink, cemilan-cemilan, dan juga roti. Yang waktu itu mereka habiskan biaya sekitar 200 ribuan lebih. Nah, setelah itu barulah mereka menuju ke Hotel Tawangmangu. Jadi artinya uang ini sudah digunakan. Nah, waktu itu istri tanya, uangnya ada berapa? Nah, menurut Simon, uang ini jumlahnya sekitar 1.700.000 sekian. Karena banyak sekali uang 2 ribuan juga. Nah, mereka ini tidur satu kamar, bertiga. Pada malam pertama, si istri ini tidurnya paling sebelah kiri. Di sebelah istri, yang di tengah-tengah itu adalah si Elsa, dan di sebelah kanan sendiri adalah Simon. Istri ini tidur, dia itu ngelihat ada seperti bayangan hitam. Nah, bayangan hitam ini dilihat istri itu, dia ini jalan di luar pintu kamar. Tiba-tiba bayangan hitam ini membentuk seperti asap dan masuk dari celah-celah pintu itu, membentuk bayangan besar.
Nah, di sini Isti itu sempat kaget, terus dia nutup bantal. Kejadian itu nggak lama, akhirnya Isti ini tertidur lagi, dan pagi harinya mereka jalan-jalan. Isti belum sempat cerita ke Elsa dan juga Simon. Nah, pagi hari itu, mereka ini jalan-jalan menuju ke tempat wisata, ke air terjun, bahkan beli oleh-oleh di sana. Nah, uangnya kepake lagi. Uang ini kepake sekitar 500 ribuan. Jadi waktu itu mereka benar-benar senang-senang. Dan malam harinya, si Elsa bilang, yuk malam ini kita nggak usah di kamar. Kita keluar, kita senang-senang, kita pergi ke kafe, beli-beli minuman apapun lah, pokoknya yang kalian suka. Ini ada uang. Uang ini harus digunakan, harus dihabiskan. Akhirnya malam itu mereka pergi lagi ke sebuah kafe. Mereka makan semua yang ada di kafe tersebut, minum-minum sampai benar-benar mereka menghabiskan uang sekitar 600 ribuan. Singkatnya, pagi harinya setelah itu, terakhir kali mereka pergi ke minimarket, uang ini pun akhirnya habis, tinggal sekitar 12 ribu, dan uang 12 ribu itu 2 ribuan semua. Jadi benar-benar sudah habis uangnya. Nah, sepulangnya dari sana mereka langsung masuk tol. Sebelum masuk tol ini, si Elsa sempat ngingetin ke Simon, yang jangan ngantuk loh. Enggak yang, aku sudah fit kok, tadi sudah tidur banyak. Ya sudah, masuklah mereka di tol. Nah, waktu itu Isti ini merasa ngantuk luar biasa, dia nggak bisa menahan rasa ngantuknya itu. Tapi dia ini terganggu dengan aroma-aroma semacam bunga 7 rupa. Jadi akhirnya Isti ini coba membuka mata, dia menahan rasa ngantuknya. Nggak lama setelah itu dia merasakan ngantuk yang luar biasa lagi, tapi dia terganggu lagi dengan aroma-aroma semacam kembang. Jadi aroma-aroma ini berubah-ubah. Dari aroma minyak wangi, semacam minyak wangi melati, berubah jadi aroma kembang. Terakhir, dia mencium aroma bangkai. Barulah pas Isti ini mencium aroma bangkai, dia ngomong ke Elsa, kalian cium juga nggak sih bau bangkai? Enggak. Kamu yang? Dia tanya ke Simon. Enggak bau apa-apa. Ya udah, berarti hidungku ini yang agak aneh. Dia buka jendela sebentar, supaya angin ini masuk dan keluar, terus dia tutup jendela lagi. Barulah di situ Isti nggak mencium aroma apa-apa lagi, aromanya normal. Akhirnya Isti ini tertidur. Nah, pas waktu Isti ini tidur, dia itu mimpi. Mimpinya ini terasa aneh, kayak seolah-olah dia berada di dalam mobil. Di depan itu ada Elsa dan Simon, tapi di tengah-tengah ada sosok makhluk yang duduknya itu kayak jongkok, tangannya panjang-panjang dan kukunya ini panjang. Si makhluk ini dari arah bibirnya itu meneteskan darah. Nah, di situ karena mimpinya ini buruk, Isti itu kebangun. Nafasnya itu tersengal-sengal. Ternyata dia melihat mereka ini masih ada di dalam tol. Terus Elsa kaget, tanya ke Isti, kamu kenapa? Enggak, aku mimpi buruk kayaknya. Ya udah, baca doa, tidur lagi sana. Ini masih lama. Ya udah. Akhirnya di situ Isti ini membaringkan badannya karena dia duduk di jok belakang, dia membaringkan badannya, membuat posisinya ini lebih nyaman lagi. Dari sinilah kemudian Isti ini benar-benar tertidur pulas. Tiba-tiba dia kebangun, kondisinya ini sudah malam. Mobil mereka itu ada di pinggir-pinggir sebuah perkebunan jagung. Nah, di sana itu benar-benar sepi. Isti melihat sudah tidak ada lagi si Elsa dan Simon. Kaget waktu itu. Pas Isti ini bangun, dia noleh kanan kiri, kondisinya gelap. Tapi di sebelah kiri ini adalah perkebunan jagung. Dan kondisi pintu mobil ini ada yang terbuka, terutama di pintu depan. Jadi Simon dan Elsa ini sudah nggak ada di sana. Akhirnya cepet-cepetan lah Isti ini turun, terus mencari keberadaan Elsa dan Simon. Sambil dia teriak-teriak, Elsa, Simon, kalian di mana? Kalian di mana? Ayo balik ke mobil, ini sepi. Aku takut. Dia teriak-teriak. Tapi Isti ini merasa kalau dia ini teriak-teriak sendirian, nggak ada orang sama sekali. Nah, di situ dia melihat ada beberapa bekas rumput yang terinjak. Jadi dia mengikuti bekas rumput yang terinjak ini. Dia ikuti terus. Nah, bisa dibayangkan waktu itu kondisinya gelap banget, nggak ada pencahayaan sama sekali. Dia coba cari penerangan, dia lupa bahwa HP-nya tertinggal di mobil. Dia ikutilah jalan ini terus. Nah, nggak lama kemudian dia melihat, nggak jauh dari sana Elsa dan Simon ini sudah jalan lebih dulu. Dia panggil lah, Elsa, Simon,
Kalian mau kemana? Tunggu, tunggu. Si istri ngomong seperti itu. Tapi Elsa dan Simon ini nggak mendengarkan panggilan dari istri. Mereka tetap jalan. Nah inilah yang menurut istri ini aneh. Si istri terus jalan mendekat ke arah mereka sambil manggil-manggil nama Elsa dan Simon. Mon, kalian jangan bercanda gini. Nggak suka, aku takut. Ini di mana kita? Tapi Elsa dan Simon terus jalan, sama sekali nggak menoleh ke arah istri. Nah, setelah melewati ladang jagung ini, si istri itu melihat ada sebuah desa. Desa ini, rumah-rumahnya itu terbuat dari bangunan-bangunan tembok, tapi seperti bangunan-bangunan lama. Nah, di sini anehnya istri itu melihat, ketika Elsa dan Simon jalan melewati desa ini, mereka itu sama sekali tidak berhenti. Padahal orang-orang yang menghuni di desa ini beberapa kali menyuruh Elsa dan Simon ini untuk mampir. Sedangkan Simon dan Elsa ini terus jalan. Istri ini jengkel akhirnya. Ini Elsa sama Simon ini mau kemana? Karena yang ada di pikiran istri, mungkin mobil mereka ini mengalami gangguan dan mereka mau cari bantuan. Tapi kenapa ketika mereka sudah bertemu dengan orang-orang penghuni desa ini, mereka kok malah jalan, malah nyelonong? Mereka ini sebenarnya mau kemana? Jadi waktu melewati desa ini, orang-orang sempat memanggil Elsa dan Simon, mampir mbak, mau kemana, cari apa? Tapi Elsa dan Simon jalan terus. Akhirnya pas istri melewati depan rumah orang-orang ini, si orang-orang penghuni desa ini juga manggil istri. Mau kemana mbak? Mampir dulu, ayo minum sini. Di sana bahaya. Nah, istri pun berhenti. Disinilah baru istri bisa melihat para penduduk desa ini, mohon maaf, semuanya itu kulitnya ini kulit albino. Semuanya penduduk desa ini berkulit albino semua, putih-putih semua. Bahkan rambut mereka ini pun juga putih. Anak-anak kecil pun juga mempunyai hal yang sama. Mereka semua albino. Nah, istri ini dipersilakan masuk dulu. Itu teman-temannya biarin ke sana. Di sana itu bahaya. Ayo mbaknya duduk dulu sini. Disuguhkanlah beberapa minuman. Nah, minuman ini menurut istri itu airnya ini berwarna merah. Istri mengira ini adalah sirup. Tapi pas diminum, air ini rasanya seperti air tawar. Bahkan lebih cenderung ada aroma-aroma seperti aroma got. Akhirnya istri ini cuma meminum air ini sedikit, terus meletakkan lagi. Nah, si istri ini tanya, loh bu, kalau ke sana itu kemana ya? Dia sambil menunjuk ke arah di mana Elsa dan Simon ini jalan. Nah, si ibu-ibu ini bilang, di sana itu bahaya mbak. Kami aja nggak pernah ke sana. Itu teman-teman sampean nggak tahu mau kemana. Sudah saya ingatkan tadi. Nah, si istri ini khawatir. Ya sudah, kalau gitu saya jemput teman-teman saya. Nah, si ibu-ibu ini megang tangannya istri. Jangan ke sana, mbak. Bahaya, mbak di sini aja. Nah, si istri masih nggak mau. Kasihan bu, teman-teman saya katanya di sana bahaya. Saya mau ke sana. Sudah jangan, mbak di sini aja. Di sini aja. Sudah sebentar lagi mbak balik. Nggak usah ngikuti teman-temannya. Akhirnya yang bisa dilakukan oleh istri, dia ini nangis. Dia nggak tahu ini dia dalam keadaan yang seperti apa, ini dia di mana, kenapa kok dia bertemu dengan penduduk-penduduk desa yang semacam ini. Tapi penduduk-penduduk desa ini baik semua. Istri bahkan dipersilakan untuk istirahat di rumahnya lebih dulu sambil nunggu teman-temannya balik. Nah, secara otomatis istri pun akhirnya masuk ke rumah orang tersebut. Rumah-rumah di sini ini itu terasa lembab banget, kayak di dalam rumah itu dingin, padahal di luar suhunya itu biasa. Tapi ketika istri ini masuk, dia merasakan ada kelembapan. Suasananya itu benar-benar dingin. Dan nggak lama berselang, istri nggak bisa tidur di sana. Dia berulang kali melihat anak dari pemilik rumah ini keluar masuk kayak mau ngambil sesuatu. Dia balik lagi keluar. Akhirnya inilah yang membuat istri ini nggak bisa tidur. Karena rame banget, terutama anak-anaknya ini yang keluar masuk terus. Terus istri ini pun duduk. Dia bilang ke pemilik rumah ini, bu, saya mau kembali aja lah ke mobil. Terus si ibu-ibu ini bilang, emang mbaknya tahu jalan kembali ke mobil? Lewat mana? Itu lewat sana, tadi saya ngelewati ladang-ladang jagung. Gini aja, kalau mbaknya nggak percaya, diantar sama suami saya.
Nanti kalau mbaknya jalan sendiri, mbaknya nggak bisa balik ke sana. Oh ya sudah bu, nggak apa-apa bu. Lagian saya juga takut. Ini HP saya juga ada di mobil. Nah, diantarkanlah oleh sang suami. Suami dari ibu-ibu ini pun juga seperti itu. Kulitnya ini albino. Dan perawakannya ini tinggi besar. Jadi kalau waktu itu digambarkan oleh Isti ini kepalanya itu hanya seukuran pundak si bapak-bapak tersebut. Jadi tinggi banget. Akhirnya mereka pun keluar. Isti ini diantar berjalan melewati sebuah ladang. Tapi bukan ladang jagung. Ladang ini mirip ladang kopi. Tapi Isti nggak bisa memastikan karena waktu itu suasananya gelap. Setelah melewati ladang kopi, si Isti ini menuruni lembah dan menyeberangi sungai. Sungai ini alirannya deras banget. Dan di pinggir-pinggir sungai itu banyak orang-orang yang kayak mandi. Tapi bukan mandi. Jadi orang-orang ini jongkok di pinggir jalan. Rambut mereka ini cenderung panjang-panjang semua. Wajahnya aneh-aneh dan umumnya mereka ini punya taring. Jadi mereka itu yang dilihat oleh Isti, mereka jongkok di pinggir sungai sambil membasuh rambutnya. Rambutnya panjang-panjang. Tapi karena Isti ini konsentrasi dia harus menyeberang sungai, dia pun akhirnya memperhatikan sekilas. Nah, setelah menyeberangi sungai ini, Isti berjalan lagi melewati semak-semak yang ada di pikiran Isti. Padahal tadi dia nggak lewat sini, dia cuma melewati ladang jagung. Karena dia ini juga takut, Isti akhirnya tanya ke bapak-bapak ini, Pak, tadi saya nggak lewat sini, saya lewat ladang jagung. Terus si bapak-bapak ini bilang, kamu belum waktunya lewat sana, kamu tak antarkan pulang. Sudah, kamu nurut aja sama saya. Kamu ini beruntung, kamu nggak ngikuti teman-temanmu ke sana. Yang dilewati teman-temanmu tadi itu berbahaya, mereka nggak akan bisa kembali lagi. Sudah, percaya sama saya. Iya Pak. Isti pun diam. Melewati beberapa semak-semak, akhirnya di situ Isti melihat ada jalan setapak. Di situ Isti melihat mobil mereka masih dalam keadaan pintu yang terbuka. Terus Isti pun berjalan menuju ke mobil itu. Isti lupa, dia belum sempat mengucapkan terima kasih ke bapak-bapak ini. Dia noleh ke belakang, si bapak-bapak ini masih berdiri di sana. Nah, inilah untuk pertama kalinya karena waktu itu Isti menjauh. Dia bisa melihat sosok bapak-bapak ini, rambutnya panjang banget. Dan si bapak-bapak ini, dari bibirnya itu keluar taring kecil. Jadi yang dilihat Isti ini persis seperti beberapa makhluk yang duduk-duduk di pinggiran sungai yang tadi. Si bapak ini, wajahnya juga hampir sama seperti mereka. Nah, di situ Isti ini sudah mulai takut. Tangannya ini gemetaran. Si bapak-bapak ini akhirnya masuk lagi ke semak-semak dan pergi meninggalkan Isti. Di situ akhirnya Isti menunggu di dalam mobil. Dia menunggu sambil gelisah, dicoba ditelepon si Asa dan Simon. Ternyata HP mereka ini ada di dalam mobil. Jadi di situ Isti semakin bingung. Terus ini gimana teman-teman ini, si Simon sama Elsa ini kemana? Tujuan mereka ini apa? Kalau memang mereka mau cari bantuan, kenapa mereka nggak berhenti di desa yang tadi? Karena Isti ini dipenuhi kebingungan, dia nggak tahu harus kemana lagi. Pintu mobil ini ditutup. Si Isti duduk sendirian di dalam mobil di tengah-tengah kesepian itu. Nah, nggak selesai sampai di sana, tiba-tiba Isti mendengar ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki ini berderap kencang, jeruk, 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 jeruk. Ternyata Isti melihat ada beberapa kaki ekor kuda. Dari balik jendela mobil itu dia bisa melihat. Ternyata beberapa ekor kuda ini ukurannya benar-benar besar. Sampai-sampai Isti itu melihat sampai ke atas. Dan yang penunggang kudanya ini adalah sosok-sosok yang mungil, tubuhnya mungil, seperti anak-anak kecil. Jadi kita bisa bayangkan ada kuda, ukurannya besar banget, tapi penunggang kudanya ini kecil. Benar-benar kondisinya itu aneh. Dan para penunggang kuda ini melewati mobil Isti, tanpa sama sekali mereka berhenti. Akhirnya di situ Isti melihat pemandangan yang aneh. Gak lama kemudian pas waktu Isti ini sudah mulai tertidur, dia kebangun lagi karena mendengar ada keributan lagi di luar. Jadi pas waktu Isti ini bangun, dia melihat di samping kirinya itu ada beberapa tentara yang jalan berbaris, seolah-olah mereka ini mau menabrak ke arah mobilnya Isti. Nah, disitulah Isti langsung menutup mata. Si tentara-tentara ini berhenti persis di samping mobil Isti. Jadi di situ dia bisa melihat dari balik jendela,
wajah-wajah dari para tentara ini wajahnya hancur semua. Ada yang kepalanya sudah hilang, ada juga yang matanya sudah hilang, dan wajah mereka ini benar-benar hancur semua. Disinilah baru Isti itu teriak-teriak ketakutan, sampai dia benar-benar histeris, nangis, dan nggak tahu harus berbuat apa lagi. Nggak selesai sampai di sana, mobil Isti ini digoyang-goyang oleh sesuatu. Sampai benar-benar dia histeris dan dia pingsan. Dan tiba-tiba Isti ini kebangun, dia buka mata. Di situ dia sudah berada di rumah sakit. Dan dia melihat ibunya ini tertidur di bawah, menggelar tikar. Akhirnya dia panggil lah ibunya itu, "Bu, Ibu." Ibunya pun bangun. Langsung dia tanya, "Ya nak, mau minta apa?" "Alhamdulillah kamu sadar nak. Kemarin kamu cuma ngigau. Ini kamu benar-benar bisa ngomong sama ibu." "Loh, aku di mana, Bu?" "Kamu ini di rumah sakit." "Loh, kenapa kok aku di rumah sakit?" Akhirnya ibunya ini nangis. Dia nangis dan gak bisa menjelaskan kepada Isti. Akhirnya hal ini pun berjalan. Isti ini disuapin sesuatu. Gak lama setelah itu Isti ini didudukkan. Dia masih heran. Dia ini kenapa? Kenapa kok dia bisa sampai di rumah sakit? Elsa sama Simon ini kemana? Padahal terakhir kalinya Isti ini tidur di dalam mobil. Dia ingatnya seperti itu. Akhirnya sore harinya, ketika ibunya selesai nebus obat, si ibunya ini balik. Isti tanya lagi, "Bu, Simon sama Elsa mana? Terakhir aku sama mereka." Terus akhirnya ibunya ini meluk Isti. "Ya Allah, Dok, kamu ampuni teman-temanmu, kamu maafkan teman-temanmu si Elsa sama Simon ya, Dok. Mereka sudah meninggal." Kagetlah Isti. "Dok, kenapa?" Isti bingung, kenapa Simon sama Elsa ini meninggal, kenapa? Terakhir kali mereka ini masih bareng. Bahkan terakhir kalinya Isti juga cerita ke ibunya, dia ini nunggu kedatangan Simon dan Elsa di dalam mobil. Kok tiba-tiba dia dapat kabar si Simon dan Elsa ini meninggal. Isti bingung, benar-benar bingung. Terus akhirnya ibunya Isti ini menjelaskan bahwa mobil mereka yang ditumpangi oleh Elsa, Simon, dan Isti ini mengalami kecelakaan. Dan mobil mereka itu pecah. Sehingga akhirnya mobil ini berguling di tol. Sampai pada akhirnya mobil ini nabrak sesuatu dan mobil ini benar-benar hancur berhenti di sana. Dan pada saat mereka ini dievakuasi, Simon dan Elsa ini sudah meninggal di tempat. Sedangkan Isti dalam keadaan patah tulang, kaki sebelah kanan, dia juga mengalami gegar otak ringan. Kemudian dia dilarikan di rumah sakit terdekat. Sampai pada akhirnya Isti ini mengalami tidak sadarkan diri atau mengalami koma sekitar 4 harian. Nah, setelah diberi penjelasan semacam itu, Isti ini hanya bisa menangis. Terus dia tanya, "Terus sekarang Elsa sama Simon di mana, Bu, jenazahnya?" "Sudah dimakamkan, Nak. Sudah, kamu harus sehat dulu. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, nanti sama ibu diantar ke makamnya Elsa sama Simon." Nah, disinilah akhirnya Isti ini punya semangat untuk sembuh. Dia benar-benar kepingin segera sembuh dan kepingin menuju ke makam Elsa dan Simon. Nah, singkatnya setelah sekitar 21 hari si Isti ini ada di rumah sakit, dia pun akhirnya keluar dari rumah sakit, dan waktu itu dia harus terpaksa menggunakan kursi roda. Tempat pertama kali yang pengen dikunjungi oleh Isti setelah dia keluar dari rumah sakit adalah makam Elsa. Dia langsung menuju ke sana. Yang dia lakukan, Isti ini nggak bisa ngomong apa-apa selain dia hanya bisa menangis. Nangis terus-terusan dan ibunya membiarkan itu. Hal ini terjadi hampir sekitar 15 menitan. Setelah si Isti ini nangis terus-terusan, barulah ibunya mengingatkan, "Dek, jangan lupa doakan Elsa." "Iya, Bu." Terus akhirnya berdoalah si Isti ini. Setelah dia berdoa, barulah dia meninggalkan makam Elsa. Dan pada saat itu, si Isti ini belum sempat berkunjung ke makamnya Simon. Dia hanya mengirim doa ke Simon karena menurut Isti, dia sudah nggak bisa lagi melihat makam dari Simon. Cukuplah dia melihat makam Elsa. Dia sudah nggak kuat. Nah, di rumah itu, di malam pertama dia tidur. Dia mimpi lagi. Dia berada di desa yang sebelumnya. Dia berada di desa itu di mana penduduk-penduduknya ini adalah seorang albino semua. Nah, pada saat Isti ada di sana, dia menuju ke rumah seorang ibu-ibu yang sempat menyelamatkan Isti. Dia tanya, "Ibu tahu, masih ingat saya siapa?"
inget dek, kamu kan yang kapan hari kesini. Terus teman-teman saya mana bu? Teman-teman kamu sudah nggak bisa balik. Teman-temanmu menuju ke arah sana. Ibu sudah ingatkan di sana itu bahaya, tapi teman-temanmu masih tetap mau jalan ke sana. Mereka nggak akan bisa kembali. Nah, Isti mengalami mimpi ini lagi, kemudian dia kebangun. Dia ceritakanlah hal ini ke ibunya. Bahwa pada saat kejadian, Isti ini merasa dia tidur. Tiba-tiba dia berada di sebuah ladang jagung, dia berjalan di sebuah desa. Dan dia bertemu dengan para penduduk desa yang semacam ini. Nah, menurut ibunya Isti, mungkin kamu mengalami mimpi pada saat koma itu, sehingga akhirnya mimpimu inilah yang menjadikan kamu berada di desa tersebut. Akhirnya dari situ, Isti pun mulai memahami. Mungkin mimpi itu terjadi ketika dia mengalami koma. Dan akhirnya mimpi ini berasa menjadi aneh. Dan beberapa hari kemudian, Isti ini sempat ada di kamarnya. Dia kepingin nulis diari tentang perjalanannya itu sampai meninggalnya sahabat-sahabatnya itu. Pas waktu Isti ini menulis diari, tiba-tiba dia merasa kok kayak ada orang yang berdiri persis di samping Isti. Dia pun noleh. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Terus dia memutuskan untuk tidur. Sebelum Isti ini tidur, dia melihat ada Elsa duduk di meja belajarnya Isti. Nah, langsunglah Isti ini kaget. Loh, Elsa kok tiba-tiba di sini? Dia panggil secara otomatis. Elsa, kamu ngapain di sini? Elsa ini noleh ke arah Isti, tapi matanya itu sudah sembab. Lihat kalau waktu itu Elsa ini sudah nangis. Jadi dia cuma mengusap air matanya. Terus Isti tanya, kamu kenapa Elsa? Kenapa kok kamu nangis? Si Elsa ini terus nangis sambil mengusap air matanya lagi. Jadi terlihat kalau ada penyesalan dari diri Elsa yang entah apa. Penyesalan ini nggak tahu apa. Setelah itu Elsa ini tiba-tiba menghilang. Kayak semacam kabut. Ini dilihat benar-benar wujudnya oleh Isti. Benar-benar menurut Isti dia melihat wujud Elsa itu. Benar-benar seperti nyata. Nah, nggak lama setelah itu dia cerita ke ibunya. Nah, berbulan-bulan lamanya baru Isti ini ingat cerita dari teman-temannya yang dulu bahwa ada yang namanya uang buang sial. Uang ini sengaja dibuang supaya diambil oleh orang lain, di mana mereka percaya siapapun yang mengambil uang buang sial ini mereka akan mengalami musibah. Jadi akhirnya dari situ Isti mulai berpikir, jangan-jangan uang yang diambil Elsa sama Simon itu ini adalah uang buang sial. Dan akhirnya mereka mengalami musibah kecelakaan ini. Tapi Isti coba melawan hal ini. Nggak mungkin, masa ada hal-hal yang semacam ini. Dia coba cerita ke ibunya lagi. Ibunya bilang ke Isti, kamu nggak boleh percaya hal-hal yang seperti itu. Takdir itu milik Allah. Kalaupun Elsa dan Simon itu meninggal, ini semua sudah jadi bagian takdirnya Allah. Bukan karena mereka mengambil uang itu. Tapi si Isti cerita lagi, tapi ada temanku yang pernah cerita ini bu, uang buang sial namanya. Siapapun yang ambil uang ini, mereka akan dalam kesialan. Udahlah, kamu nggak boleh percaya hal-hal yang semacam itu. Semua ini sudah ditakdirkan Allah. Mungkin kebetulan, waktu itu Elsa dan Simon menemukan uang ini. Toh juga katanya kamu juga pakai uang ini kan, kamu juga makan dari uang ini. Iya bu, ya sudah. Seharusnya kamu juga mengalami musibah, kamu ikut meninggal sama mereka. Kenyataannya Allah masih menginginkan kamu hidup. Berarti bukan karena uang ini. Di sini baru Isti mulai berpikir, iya nggak boleh aku percaya bahwa karena uang ini Elsa dan Simon meninggal. Nggak boleh. Semua sudah takdir Allah. Akhirnya setelah berbulan-bulan lamanya, Isti baru bisa benar-benar sembuh. Sembuh dari fisiknya, sembuh dari kesedihannya. Dan pada akhirnya Isti ini benar-benar bisa mengikhlaskan kepergian Elsa dan Simon. Nah, barulah di sekitaran tahun 2023 kemarin, Isti mengirimkan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Dan kami baru sempat menceritakan cerita ini di episode kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Isti yang telah membagikan ceritanya kepada Kembara Sunyi. Dan besar harapan kami semoga teman-teman yang nonton tayangan ini bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan di dalam cerita yang dibagikan oleh Mbak Isti ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada hidup tanpa nestapa, tiada
sandiwara